Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Teman-teman, kita ingin menuju markasnya GBK. Kebetulan teman-teman dari GBK sendiri mengadakan satu event luar biasa, acara ngobrol ngopi bonsai, yaitu ngobrol pencinta inspirasi bonsai teman-teman GBK. Oke, seperti apa nanti kita akan nanya-nanya langsung dengan ketua panitia, kemudian ada ketua dari GBK sendiri dan pelindung penasehat dari GBK. Mari. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di lokasi ya, dan acara yang sangat luar biasa sekali oleh teman-teman GBK dalam acara ngopi bonsai ini. Tapi sebelumnya kita cari dulu ini di mana tempat dari ketua GBK sendiri. Mungkin beliau yang akan menjelaskan langsung terkait masalah acara yang diselenggarakan, Pak Wahyu ya. Oke, ayo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik-baik Pak Wahyu. Jadi ini Pak Wahyu teman-teman, ketua dari GBK sendiri. Tapi ini Pak Wahyu, kita pengen tahu ini acara yang diselenggarakan oleh GBK sendiri ini momennya apa ini untuk event bonsai? Jadi gini, karena kita ini sudah lama vakum, tidak pernah menyelenggarakan. Jadi konsepnya sebenarnya bukan pameran. Kita di sini mengadakan ajang ya, judulnya ngopi bonsai. Ngopi bonsai. Jadi barang-barang yang ada di sini tidak ada yang kami ambil dari teman-teman di luar GBK. Jadi ini acaranya intern sebenarnya, intern dari GBK itu sendiri. Kita coba untuk menampilkan hasil karya teman-teman GBK yang selama ini, biar dia selama ini kan sudah bertahun-tahun berbonsai kok tidak pernah tampil. Jadi kami mencoba memfasilitasi, tapi dalam hal ini kan tetap kami terapkan protokol kesehatan, Mas, karena memang mengingat kondisi pandemi yang ada di kita. Untuk semakin tujuan kami sebenarnya memupuk kreativitas daripada teman-teman yang ada di GBK itu sendiri. Gitu. Untuk yang mengikuti acara ini dari mana saja ini, dari GBK ya? Ya, jadi acara ini termasuk semua materi pohon, trainer, semuanya kita dari intern GBK kita sendiri. Nah, kita mencoba, jadi kita memang sengaja tidak mengundang orang dari luar, Mas. Ini murni memang semua karya anak-anak GBK. GBK semua. GBK semua. Acara ini sebagian nanti ada di sana diskusi dan edukasi bonsai yang diharapkan semakin memupuk talenta-talenta teman-teman GBK yang punya memang jiwa seni. Karena di bonsai itu kan sendiri begini, Mas, terdiri dari banyak sekali. Ada pemburu, pendongkel, ada trainer, ada kolektor. Jadi di GBK itu sendiri, Mas, kita semuanya kita tampung. Jadi tidak ada kita pernah membedakan ini siapa, ini tidak ada. Semuanya kita terima di GBK itu, kita rangkul semuanya. Nah, yang kita harapkan bagi para pendongkel, para pemburu, semuanya. Nah, selama ini kan seolah-olah pebonsai itu kan kesannya mereka tuh merusak alam. Nah, yang lagi viral sama Pak Gubernur sekarang, ini mungkin betul dijelaskan ini. Nah, GBK mungkin bisa menjelaskan. Nah, jadi begini. Nah, teman-teman di GBK sendiri, kami sudah mulai 2 tahun yang lalu, kami sudah mulai edukasi teman-teman ini bagi para pebonsai khususnya. Mari kita coba berbonsai itu dari step awal. Kita coba tidak dengan cara merusak alam, tapi kita dengan setekan biji. Makanya di sana kita punya bursa di sana, yang mau membeli di sana ada hobian, bazar, bursa, semuanya kita sediakan. Yang memang betul-betul kita hasil kita panenan kita sendiri, petani-petani yang dari teman-teman GBK semua. Teman-teman GBK semua. Boleh tahu anggota GBK sudah berapa? Anggota GBK itu sekitar ada ya hampir 60 orang, Mas. Wih, banyak sekali teman-teman.
ternyata GBK itu sudah berkembang. Apakah sekupannya itu gerung saja, apa ada teman-teman dari tempat lain yang ikut gabung nimbrung di GBK sendiri? Jadi begini, GBK itu mulai terbentuk sudah sekitar 1,5. Dulu memang pernah terbentuk, cuma lama vakum. Akhirnya kita hidupkan kembali GBK ini. Nah, kita dari awalnya kita ngobrol para pecinta bonsai. Akhirnya kita ketemu, bagaimana kalau kita buat klub? Akhirnya disepakati sebenarnya GBK ini bukan klub, kita buat GBK ini sebagai sarana cikal bakal kita mau bikin PPBI cabang Lombok Barat. Karena kan di NTB ini yang belum punya cabang PPBI kan di Lombok Barat, Mas. Lombok Barat. Nah, jadi tetap pengkiblatan kita itu tetap di PPBI Mataram. Karena memang ya itu tadi, memang kita di GBK itu sebagian besar dari 60 orang itu mungkin yang pemula itu sekitar masih sangat banyak itu, Mas. Anggota yang terdaftar sekitar 60, tapi pemula-pemula itu banyak sekali dari mereka. Yang belum terdata ya. Kita coba edukasi mereka. Ternyata berbonsai itu tidak harus dengan merusak. Kan begitu, kita coba dia bagaimana dengan menyemai. Kalaupun seandainya dia mengambil dongkelan dari alam, sudah sering kami pesan teman-teman, minimal seandainya kamu mengambil satu dari rumah harus dibawa bibit pohon minimal 2 pengganti. Kalau memang tidak sangat kepingin sekali, ya kalian bawalah dari rumah minimal pohon endemik setempat yang sekiranya bisa mengganti dongkelan yang sudah diambil. Begitu, baik. Luar biasa sekali ternyata GBK, teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu atau lebih dekat dengan GBK, silakan, markasnya di Gerung, Lombok Barat. Langsung di base campnya yang di Pasaroyo itu, ya, di Pasaroyo, teman-teman, atau Pak Disaroyo yang kita pernah liput. Dan ini Pak Wahyu. Dan ini berapa koleksi yang ditampilkan di sini? Mungkin sambil jalan, Pak. Oke. Bisa. Nah, ini Santigi ya, Santigi. Ini punyanya Pak Wahyu ya. Ini Pak Wahyu. Mana lagi ini, Pak? Ini banyak. Oh, banyak sekali. Ini juga Santigi ya. Jadi ini Santigi asli ini, Pak. Santigi ini Mas Eko zaman dulu sebelum punah di daerah Tanjung Ringgit. Ini salah satu bahan lokal asli Lombok. Yang asli ya? Asli Lombok, Santigi Mawar. Nah, Santigi Mawar ini dulu endemik di, kalau kita ini di yang Santigi Mawar yang agak kecil, mikro sekali ya. Terus ini, kemudian berarti ini ya yang asli. Ini aslinya. Lombok, pandemik Lombok. Nah, ini dulu diburu tahun 93, ini zaman dulu masih banyak. Tahun 93, teman-teman. Sampai sekarang. Ini dari awal sama Pak Wahyu sendiri? Bukan. Dulu saya dapatnya ini di Pak Anwar. Pak Anwar. Asli pemilik awalnya itu Pak Anwar Praya. Jadi ini asli memang endemik di Pulau Lombok. Sudah berapa tahun di Pak Wahyu sendiri? Di saya sekitar kurang lebih 2 tahun. 2 tahunan, lumayan ya. Jadi bukan proses juga. Jadi persentasenya sudah masuk berapa persen? Apakah ini sudah cukup untuk belum, Mas. Ini ibaratnya barang agak rusak, Mas. Nah, kelemahan Santigi kadang-kadang kalau tidak ditanganin dengan baik, medianya itu tidak poros. Artinya dia tercampur. Santigi ini kan tanaman pantai, Mas. Iya. Tanaman pantai itu maunya dia ketika disiram airnya harus langsung hilang. Nah, ketika terjadi gitu ya? Ketika terjadi penumpukan air, itulah yang menyebabkan akarnya busuk. Sebenarnya pohon ini pernah jadi. Nah, karena di perjalanannya mungkin medianya sudah jenuh sekali, dia mau diganti tapi tidak diganti, akhirnya rontok. Nah, sebenarnya teman-teman ini ketakutannya di Santigi kan gini, Mas. Ketika terjadi pruning, sering terjadi mati ranting. Sebenarnya tidak ada masalah. Ataupun ada pewaringan bisa juga mati ranting. Itu. Kalau itu sebenarnya tergantung kesehatan pohon, makanya kalau di Santigi kita tidak berani wiring kalau tidak dalam kondisi betul-betul dia betul sehat. Nah, mati ranting pun sebenarnya tidak ada masalah, Pak Eko ya. Ibaratnya Santigi ini sebenarnya dia bisa menyesuaikan diri dan menyeleksi dirinya sendiri sebenarnya. Seandainya kita pruning atau wiring pun ada titik di sini mati,
nanti dengan sendirinya di mata tulis akan muncul. Dia sebenarnya dia sudah persiapkan. Dia sejenis seleksi alam itu. Jadi tidak usah takut kalau sound tinggi sering mati ranting. Sebenarnya enggak juga. Ketika dia mati ranting itu berarti ada satu cabang atau ranting yang dominan di situ. Nah, ketika dia dominan maka yang kurang sehat itu akan mati. Nah, menggantikan yang tempat kosong itu. Nah, jadi tidak usah khawatir sebenarnya. Jadi teman-teman, memang kita ketahui bersama jenis santigi ini adalah jenis tumbuhan atau pohon yang memang sudah yang teruji ya, karena kehidupannya di pinggir pantai dengan air yang kurang dan sudah boleh dikatakan tangguh sekali untuk menghadapi kehidupan dengan bisa menghasilkan karakter pohon yang luar biasa, teman-teman, yang dijelaskan sama Pak Wahyu tadi. Oke Pak Wahyu, mana lagi ini koleksi-koleksi ya Pak Wahyu? Jadi ini teman-teman, ini pohon waru Mas, waru India. Waru ya? Waru India. Ya. Nih teman-teman, waru India ya. Waru India punyanya Bapak Idin dari Sekotong. Pak Idin, oh ya, Pak Idin ya. Yang di sebelahnya ada Kimeng on Drop, punyanya ketua pembina kita, Pak Saroyo. Pak Saroyo. Kimeng ini sudah cukup lama Mas, sudah dipelihara sangat lama ini. 10 tahunan kalau Pak Saroyo kan koleksi beliau itu sudah memang lawas sekali teman-teman. Lama ya. Ini dan teman-teman pemula kita tetap kita apresiasi mereka. Iya benar. Ini karya teman-teman GBK. Karya teman-teman GBK ini ada serut, ada amplas kecil, amplas, ada serut juga. Ini kreasi mereka sudah luar biasa. Ini Pak Wahyu. Jadi teman-teman, ini karya teman-teman GBK juga ya. Dari perantingan kan sudah terbentuk sekali teman-teman, sudah menuju arah sempurna sekali, walaupun ini sistem cutting kayaknya yang digunakan untuk bisa mendapat ada ranting, anak ranting mungkin sudah mau mendekati cucu ranting tapi sengaja di pruning menjelang ada kontes ini mungkin teman-teman. Ini pohon delima batu. Ini delima batu teman-teman. Ini masuk ke informal itu Pak ya, kayaknya. Kalau ini punyanya siapa ini teman-teman? Punyanya Pak Humaizi. Pak Humaizi ya. Jadi ini dikerjakan sama trainer kita sendiri, Pak Mudin namanya. Pak Mudin. Ya. Oke teman-teman. Ini punyanya Pak Ramli. Dulu pohon ini pernah berprestasi Pak. Waktu pameran di Mataram. Yang 2017. Iya. Dia sempat. Iya di Sangkaryang dia dapat bendera merah ini. Cuma karena di perjalanannya dia rusak. Dapat best 10 ya atau waktu itu bukan best 10, belum masuk best 10, cuma dia dapat bendera merah. Oh, bendera merah. Nah, di kelas Madya kalau nggak salah waktu itu. Oke, sedikit kita ada lagi, kita menemukan bonsai santigi yang juga pernah mengikuti event di Sangkaryang PBBI tahun 2017 ya. Yang kemarin kita juga pernah meliput di tempatnya Pak Tanwir Lombok Timur di Lese Harirana ya. Nah ini juga yang salah satu mengikuti event itu, dan semoga ke depan lah teman-teman di Lombok kita bisa pulih kembali ya, sudah bisa mengadakan event berskala nasional di Lombok. Oke, pelan-pelan saja sambil kita tetap jaga protokol. Ini saya simbur asli Lombok. Ini teman-teman ya, sayang simbur. Kalau ini ya dari miliknya Pak Abdurrahim ya. Iya, Pak Rahim. Ini sangat luar biasa teman-teman. Ya, dari bahan sayang simbur. Mungkin nanti kita tanya-tanya khusus sama pemiliknya. Ini punyanya salah satu trainer kita, Mas Budi. Pohon waru. Jadi teman-teman ya mungkin tidak apa namanya heran ya dari bentuk yang unik ini, pemiliknya Pak Budi teman-teman. Yang beliau juga trainer dari Pak Saroyo ya.
dan sudah terbukti ya dari karya beliau yang memang sudah boleh dikatakan luar biasa sekali. Ini India ya, Iya, warung India. warung India. Oke, mantap. Pak Saroyo. Ini Pak Saroyo punya. Wah, asam Jawa. Ini kebetulan saya sendiri yang punya ini. Nah teman-teman ya, jadi ini miliknya Pak Wahyu ya, tapi sengaja label di sini ditulis Pak Saroyo ya. Luar biasa sekali, ini saya juga sangat tertarik sekali dari bonsai asam Jawanya. Sudah profesional sekali dari batang mungkin mengarah ke ranting ya. Pengarah masih sedang program Pak ya. Iya. Nah, masih Iya. ada Jadi pewarna. bonsai ini dari biji nih Mas. Oh, ini dari biji ya? Ditanam dari biji sudah 25 tahun. 25 tahun teman-teman. 25 tahun. Jadi tidak gampang ya berbonsai itu. Ini 25 tahun. 25 tahun. Yang ini sama juga? Sama, itu punyanya Mas Dwi. Kalau ini Mas Dwi. Ya, itu dari biji juga ini. Dari biji juga. Usianya sekitar 20-an kalau tidak Iya. salah ini. Tapi karena mungkin terus di pot ya dan Ya, ya. pertumbuhan Tidak pernah di ground. tidak pernah di ground. Mungkin kalau main ground sudah dengan seusia itu mungkin sudah berbuah dan yang lainnya. Tapi ini juga bisa berbuah ya Pak? Bisa, bisa. Bisa berbuah. Bisa. Nah, Ini juga ada santigi. nah ini satu. Kadang-kadang begini. Teman-teman itu kenapa santigi itu sering dia mati ranting juga. Salah satu penyebabnya sebenarnya begini dia, Pak. Iya. Jangan sekali-sekali siram santigi itu hanya atasnya sedikit. Dia kadang-kadang akarnya kan ke bawah, Mas. Benar. Santigi ini sangat butuh air. Mm. Ketika dia nyiramnya asal-asalan, tidak sampai ke akar bawah, yang terjadi adalah banyaknya yang mati ranting ini, Mas. Banyak mati ranting. Banyak itu. sekali mati ranting. Berarti tidak peresapan anunya itu tidak full Iya, masuk ke dalam. iya. Ini sudah apa namanya? Kayaknya gimana ya, Mas? Jadinya kan tidak sehat jadinya. Iya, Anda saya benar. Yang terjadi kalau sampai tidak mau sampai ke akar, pasti mati ranting. Benar, benar. Ranting itu memang butuh banyak air, Mas. Berarti itu bila perlu 2 kali sehari ya. Iya, iya. Terus untuk penambahan air laut sendiri gimana menurut Pak Wahyu sendiri? Kalau penambahan air laut itu, kalau saya sendiri tidak pernah saya nyiram, Mas. Saya itu paling semprot embun daunnya saja. Embun daun saja. Nah, seminggu sekali lah. Tetap ya tapi air laut ya. Tetap air lautnya pakai embun, karena memang dia kan habitatnya memang di pantai. Benar, benar. Jadi kita memang kalau ini nyiram tidak pernah saya. Diembunkan saja pakai semprotan. Yang di laut itu pun di habitat asalnya mungkin deburan ombak Iya, itu. iya. Jadi kayak nyiram itu benar Iya, berarti yang tapi dikatakan enggak, Pak Wahyu. enggak ini dia, enggak disiram. Oke, mungkin itu saja Pak Wahyu, dan mungkin nanti kita bakal wawancara lagi terkait masalah event ini. Terima kasih banyak Pak Wahyu, sukses acaranya. Jadi teman-teman, acara ini terselenggara dari hari Minggu sampai hari Jumat. Tapi satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah untuk memenuhi protokol kesehatan ya dengan teman atau tim yang terbatas dan tetap menggunakan masker teman-teman. Oke, itu saja wawancara kita dengan Ketua GBK sendiri, dan mungkin nanti kita juga sedikit bertanya dengan Ketua Panitia ya dari acara ini. Oke, mari sambil kita cari Ketua Panitianya.